Oke, baik kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Yes. Ada yes-nya segala tuh. Oke, ya hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Cuma seperti biasa kita akan bahas PR dulu, tugasnya. Berdoa dulu. Oh, berdoa dulu. Baik. Kenapa Yemima mau memimpin doa? Silakan Saya Yemima. lagi, Pak. Gita aja. Gak apa-apa. Gita aja. Yang umum aja. Silakan Yemima. Mau pimpin doa Yemima? Ya nggak apa-apa. Yaudah. Hadap sana. Tutup matanya, kita berdoa. Lucu sekali ya. Hadap sana, jangan hadap sini. Mari teman-teman, sebelum memulai perkuliahan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Masya Allah, tabarakallah. Oke, semoga kelas kita semakin barokah dengan dibuka oleh doa. Oke. Amin. Nah, sekarang kita lanjut ke ngapain lagi setelah doa? Bahas PR. Pulang. Potong tumpeng, ada potong tumpeng segala tuh ya. Gitu, udah dipotong ya teman. Oke, sekarang kita akan bahas PR teman-teman. Silakan ada yang mau volunteering. Oh udah ya, kemarin udah DP juga udah saya checklist ya poinnya. Udah pelet. Astaga. Oke, silakan Yemima. Bahas soal nomor berapa Yemima rencananya? Saya ngerjain 2 sama 3, Pak. Tapi mau bahasnya 2. Oke, sebentar. Ini yang Tapi ini ya. Bapak kalau salah maaf ya, Pak. Oke. Iya. Maaf kalau salah, Brandly saya. Maaf kalau salah. Brandly, maaf kalau Brandly. salah. Oke. Udah salah ini. Maaf kalau salah. Udah salah. Bentar, kita harus cek internetnya dulu nih. Kayaknya tadi internet UNJ kurang oke deh. Udahlah, sosial energi gue udah habis, guys. Suara hilang, energi hilang. Suara hilang. Kenapa suara hilang? Itulah, Pak. Digadein. Ditukar Saya ya. ganti pakai ini. Pakai dolar. Dibeli suaranya. Oke. Di mana deh PR kita di sini ya adanya. Oke. Wait, ini kita udah pada kumpulin semuanya? Udah ya, saya tutup ya pintu kumpulinnya. Yang total ada 38. Oh iya. Kita emang jumlahnya ada berapa maksudnya? Wih, tapi ini 39. Oh, ada satu hilang ya. Ini Alpha Edison ini ya. Oke. Ya, dan sekarang kita akan lihat pekerjaannya Yemima. Nomor berapa Yemima? Absennya? 33? 53. Padahal saya paling pertama ngumpulin, Pak. Oh iya, Serina. Oh, Harusnya mana? sih. Tanggal 12 itu hari apa? Nanti nggak bisa jawab sih jadi gitu, jadi ini. Oh, hari Jumat ya, langsung ngumpulin banget tuh pas lagi kelas ya. Saya lagi ini, Pak, lagi bosen. Asik. Nunggu di saung, jadi gitu deh. Nunggu di Susah sih saung. bosennya orang pinter. Enggak, bohong guys. Aku nggak mau ria, aku tawadu orangnya. Ya udah, nomor berapa yang mau dibahas? Nomor 2 ya? Iya, nomor 2. Apa nomor 3-nya yang mau dibahas? Nomor 2 aja, Pak. Nomor 2 aja, oke. Iya. Bentar, kalau soalnya mana sih di sini ya, komplitnya? Soal nomor 2 maaf itu. kalau salah ya, Bapak. Santai. Kata siapa sih jago? Lah, emang kenapa sih teman-teman? Apaan? Kok zolimi aku gitu? Sabar. Daya mana nih pekerjaannya Yemima tadi? Ini ya. Ini kita lihat dulu soal yang pertamanya ya, soal yang A-nya nih ya. Jangan gitu apa? Ini udah langsung soal apa udah langsung jawaban Iya, atau saya ada langsung soalnya jawaban. dulu ditulis? Langsung jawabannya gitu, Pak. Oke, jadi mungkin boleh dijelasin dulu nih Yemima, soalnya di sini ada apa sih? Jadi tuh di soalnya. Sorry. Ini mic-nya udah aku telan. Oke, jadi kalau gerasak-gerusuk kalau didengerin. Jadi di soalnya tuh kan ada blue light dengan panjang gelombangnya tuh lambda. Dia datang di double slit celah ganda. Terus pokoknya si muridnya ini mengukur kalau misalkan jarak antara pokoknya dia ketemu 9 fringe gitu.
Nah, terus abis itu Ketemu apa? Nine fringe-nya. Apa tuh artinya nine fringe? Itu apa sih? Apa tuh namanya? Apa tuh? Kayak kayak ada titik gelap, ada titik terang gitu. Di mananya? Di sepanjang itunya. Di layarnya screen-nya. sini ya. Uh-uh. Ada titik gelap sama ada titik terang ya. Titik Uh-uh. atau daerah gelap terang? Gelap terang kan? Titik gelap terang atau daerah gelap terang? Emang daerah? Bedanya apa emang titik sama daerah? Kalau titik kan di satu tempat. Kalau titik apa? Kalau titik lokal banget ya, dia cuma di tempat itu doang ya. Iya, titik di satu tempat. Sedangkan kalau ini dia lebih ke daerah terang gelap ya. Makanya fringes ya, jadi kayak jemari gitu kan. Kayak maksudnya kayak pola gelap terang yang bergantian ya kan. Kapan dia jadi titik tuh? Titik gelap, titik terang juga bisa muncul ya. Kapan? Pada kondisi apa dia jadi titik gelap, titik terang? Kalau misalkan destruktif, konstruktif bukan? No, pada saat dia celahnya banyak banget ya, teman-teman iya. lihat ya kemarin tuh. Wait, kenapa nih kok dia ngehang? Oh no. Kayak tiap saya jelasin ngehang gitu deh, Pak. Iya, kenapa ya? Apa emang gak diridoin ya? Ada yang mensabotase deh kayaknya nih. Emang itu sebenarnya Kayaknya antek-antek asing deh. Saya akan lawan. Ya udah deh. Ini kayaknya saya harus restart ini dulu deh OneNote-nya. Sebentar ya. Sabar ya Mima, mohon maaf ya. Iya Bapak, nggak apa-apa. Oh sedih. Sampai 2 SKS juga nggak apa-apa. Tuh kan not responding dia. Oh no. Maksudnya begitu. Oke, ya udah mungkin ya memang sambil dijelasin aja. Jadi intinya ada pola gelap terang kan ya yang teramati terus. Terus abis itu jaraknya dari screen itu 15 cm. Nah 15 cm itu untuk jarak 9 fringesnya itu. Jarak dari ke 9 ya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7 nih ya. Kayak gimana nih berarti bikinnya 8, 9 ya? Begini kali ya, di atasnya ada 1, di bawahnya juga ada 1 lagi ya? Iya. Gitu nggak sih? Betul nggak begitu ya Mima? Iya betul Bapak. Oke. Nah terus habis itu? Nah terus the separation of double slits-nya itu kan 60 mikrometer. Diubah dulu ke, itu nanti. Itu kan ada 60 mikrometer. Terus, mungkin pertanyaan pertamanya dulu aja kali ya. Kenapa? Pertanyaan pertamanya. Oke. Terus yang pertanyaan pertama itu explain the pattern seen on the screen, yang pola yang terlihat di screen-nya. Nah nanti pada screen-nya itu bakalan terlihat pola interferensi berupa garis-garis terang dan gelap bergantian, bright and dark fringes yang tersebar merata sepanjang layar. Kenapa bisa begitu? Karena kenapa bisa begitu maksudnya? Ya kenapa bisa terbentuk seperti ini? Pola ini terbentuk karena apa? Karena ada interferensi konstruktif sama destruktif. Karena adanya interferensi konstruktif dan destruktif. Aduh bentar. Sebentar ya teman-teman. Iya, oke, gak apa-apa. Saya kasih waktu Pak. Maaf ya. Oke, aduh mohon maaf ya. Ini lanjut. Jadi di sini ada
pola terang gelap yang terbentuk akibat adanya interferensi ya. Iya. Konstruktif, destruktif. Terus habis itu kenapa bisa ada konstruktif? Kenapa ada bisa destruktif? Nah, si bright fringes-nya itu kan terbentuk karena interferensi konstruktif. Mm-mm. Itu di saat peak to peak. Jadi kayak puncak ketemu puncak. Mm-mm. Dua gelombang dari celah ganda tiba di titik yang sama dengan lintasan N dikali Pi. Dengan N-nya itu N kali pi. N kali Pi. N kali lambda maksudnya. N kali lambda. Maaf Bapak, maaf saya kalau banyak salah. Iya. Apanya yang ini? Yang N kali lambda? N kali lambda Itu apanya? Itu apa? Beda lintasannya. Beda lintasan, betul ya. Dimana N-nya ini apa sih? N-nya itu integer. Asik, integer, Bilangan betul bulat. Ya? 0, 1, 2. Oke, good. Nah, terus jadi habis itu, itu? jadi saling memperkuat mereka, makanya jadi bright fringes. Mm-mm. Terus ada dark fringes juga, dia terbentuk karena interferensi destruktifnya. Mm-mm. Dengan beda lintasan N plus setengah dikali lambda. Benar. Nah, jadi kedua gelombangnya itu saling meniadakan karena ketemunya puncak dan lembah. Mm-mm. Nah, terus Oke. jadi pola warna birunya karena Warna cahaya biru. Kan Bukannya hijau warnanya tadi? biru, Pak. Oh ya biru ya benar. Heeh. Oh, pola warna biru. Kirain pola warna baru. Oh, oke. Biru Oke, karena siap. Maaf, sumber maaf cahayanya ya. biru. Udah. Oke. Sip. Oke. Kita lanjut lagi. Itu tadi soal nomor A-nya ya. Nah, terus Iya. nomor B-nya apa tuh yang ditanya? Calculate lambda in nanometer. Nanometer Jawabannya kan mana ini nih? ya? Iya. Mungkin kita Terus, langsung aja ke sini ya. Itu kan udah ada datanya semua ya. Terus pakai rumus apa nih? ya sebentar Bapak. Mm-mm. Nah, ini diketahuinya kan jarak antara 9 fringes-nya tuh kan berurutan 15 cm ya. Ya mana? Gimana sih tuh ngitungnya 19 cm? Berapa tadi? 9 cm. Maksudnya 9 fringe itu kan ada 15 cm. 15 cm. 15 cm itu berarti dari mana sampai mana tuh? Dari yang 1 ke yang 9 tuh 15 cm. Dari sini sampai sini begitu? Iya, itu 15 cm kan. Ini segini 15 cm begitu ya? Iya. Ini ada gambarnya nggak sih ya Mima? Kenapa? Ada gambarnya nggak? Saya gak gambarin lagi Pak, maaf Next ya. time mungkin kalau ngerjain soal kayak gini bisa digambarin ya, biar lebih clear ya. Oke. Terus habis itu setelah kita punya ini 15 cm, terus diapain lagi? Terus tuh berarti spacing di antara satu fringe to another fringe tuh ada satu spacing gitu kan. Jadi kalau ada 9 fringes, dia ada 8 spacing. Ada 8 spacing. Iya. Benarkah begitu? Nih. Coba itu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ada 8S segini ya? Iya. 8S. Oke, terus habis itu? Nah, terus kita cari fringe spacingnya itu dengan cara 15 cm itu si jaraknya dibagi sama 8 spacingnya itu. Bentar, ini tuh di mana sih? Oh, yang di atasnya ini ya? Iya. Ini yang Mima tulis sebagai W ini ya? Iya. Oke. Ya udah, kita kasih nama W aja, ikutin yang Mima aja lah ya. Saya Soalnya bingung kayak Pak, kemarin soalnya di mau slide namainnya ini S deh tulisnya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau Mima udah ngomong kita bisa apa ya kan? Jangan gitu kenapa? Oke. Ya udah ya, jadi apa namanya akhirnya didapat ya si W-nya itu segitu ya Mima dihitungnya ya? Iya. 15 dikali 8, saya tulis 15 per 8. 15 dibagi 8. Jadi kayak 1,875 cm. 1,875 cm terus diubah ke meter kan, jadi dikali 10 pangkat min 2. 1,875 kali 10 pangkat minus 2. Itu meter. adalah si W-nya. Oke, terus habis itu? Terus ada slit separation-nya itu D kecil. Ini ya D kecil ya, mana Iya, sih? Ini ya D itu kecil. kan 60 mikrometer. Emang slit separation tuh simbolnya D kecil benar ya? Iya, benar kan ya Pak? Benar, bentar. Saya Mana D sih kecil slit kan? separation of double slit? Oh iya benar, 60 mikrometer. Oke. Nah, Terus itu mikro tuh berapa? diubah ke meter jadi dikali 10 pangkat minus 6. 60 kali 10 pangkat minus 6 begitu? Iya. Oke, terus bener habis itu ada apa lagi? Terus ada distance to screen-nya D besar. Ini D besarnya ya. Berapa tuh D besarnya? 2,5 meter. 2,5 meter. Oke, nice. Habis itu masuk terus untuk ngitung. Rumusnya si W itu kemarin kan lambda dikali D besar per D kecil. Ya again ya, kayaknya kemarin saya tulisnya S ya. Tapi nggak apa-apa, ya Mima yang ngomong ya kan. Iya, Lanjut. Jangan gitu, Terus? maafin saya. Enggak, jangan diulangi. Lo gitu. Oke, Masa begitu? lanjut. Saya lupa soalnya. Ya udah ya, W sama dengan lambda D per D. Terus? Nah, terus karena itu tinggal di otak-atik aja. Iya, mau cari lambda soalnya Iya, mau kan cari ya. lambda. Tinggal Terus masukin jadi, ya. lambda sama dengan W dikali D kecil per D besar. Udah tinggal dimasukin aja semuanya satu-satu. Tinggal dihitung ya, dapat segitu ya. Iya, Oke, dapat satu nice. segini. Yang lain gimana? Dapat segini juga sama? Caranya juga sama? Ada yang beda? Beda. Siapa yang beda?
Oh gitu doang. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya cuma saya terkait penulisan aja sih ya. Oke, good job. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Sekarang di sini kita punya lanjutan soalnya. Ada berapa soal sih nomor yang 3 ini? Ada 4 ya in total ya. Banyak banget. Ada anak-anaknya ya. Iya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Wait, ini kenapa dia ada Surplus tuh nestingnya naik ke begini ya? atas. Oh no, kenapa dia Iya, gede surplus banget? tuh kalau Oke, nah sekarang lanjutannya apa nih ya Mima? yang nomor 2-nya, iya bener kan ya? Yang nomor B berikutnya? nomor 2 itu kalau misalkan apa Kalau sih? misalkan apa sih? Effect on fractional uncertainty in lambda when screen move closer. Hah? Jadi kalau misalkan Fractional uncertainty. kalau misalkan dia di move closer gitu Pak, dideketin kalau dideketin. Layarnya kalau dideketin. Nah, itu kan dari yang tadi kita punya kan lambda dikali W. Lambda sama dengan W dikali D per D besar. Atau W sama dengan lambda dikali D besar per D kecil. Nah, jadi kalau misalkan screen-nya di move closer, kalau misalkan D-nya membesar, fringe spacing-nya tuh akan membesar juga. Bentar. Kalau Ini misalkan, kan screen-nya move closer ya? Iya. Berarti apa yang berubah nanti jadinya di sini? W sama D-nya. W-nya berubah juga? Iya. Oh. Maksudnya D-nya D besarnya. D besarnya diapain nih? D besarnya jadi besar. Jadi besar? Kalau screen closer, D besarnya jadi besar. Jadi kecil deh. D besarnya jadi kecil. Kecil ya? Nggak tahu apa. Iya kecil Pak, kecil. Kenapa? Di bawah musuhin saya ya. Kenapa? Nggak tahu. D besarnya jadi kecil, jadi D kecil gitu. Karena dia berbanding terbalik kan. Hah? Nggak tahu. Enggak nih, maksudnya dari terms ini kan. Kan ini dibilang the student moves the screen closer, ya kan? Iya. Kalau screen-nya closer, berarti apa yang terjadi sama si D-nya? D yang besarnya itu mengecil. Kenapa D besarnya mengecil? Karena dia di move closer kan. Karena move closer, betul ya. Karena itu ya. Karena move closer itu artinya si layarnya itu semakin dekat dengan si celahnya. Jadi jarak antara celah dengan layarnya makin kecil. Makanya si D besarnya itu jadi lebih kecil ya. Oke, terus habis itu gimana lagi? Terus jadi fringe spacing W-nya itu mengecil juga. Jadi mengecil juga. Kenapa begitu? Kenapa jadi mengecil juga? Karena dia nggak berbanding terbalik. Karena nggak berbanding terbalik. Karena dia sebanding. Karena sebanding. Dari mana tuh taunya ini sebanding? Iya, dari situ rumusnya. Iya, mungkin kita bisa modify dulu kali ya. Enaknya sih pakai rumus yang basicnya Iya, aja. Pak. Yang W sama dengan lambda D besar per D kecil gitu kan ya. Ya. Jadi dari sini lebih kelihatan nih ketika jarak layarnya lebih dekat, maka D besarnya akan mengecil sehingga W-nya juga akan mengecil ya kan. Impact-nya apa kalau W-nya mengecil? Itunya W-nya mengecil, D bawahnya membesar. D kecil. Yang mana? Yang D kecilnya jadi lebih besar. D kecilnya membesar. Iya nggak sih, kan berbanding D terbalik. kecil itu apa tuh? Apa tadi? Slit separation. Jarak antar celah ya kan? Nah, emang celahnya itu diubah-ubah juga? Enggak sih. Enggak. Terus yang ditanya apa sih soal ini tuh? Kalau misalkan Kan yang ditanya kan ini ya fractional uncertainty of the in the value ya kan? Nah, ngitung fractional uncertainty itu gimana sih? Itu yang di situ. Ini ya. Jadi kalau kita mau ngitung fractional uncertainty dari lambda, ini ada ya delta lambda per lambda sama dengan Delta begini W ya. per W, iya. Ini tuh dari Fisdas ya kayaknya ya buat Iya, ngitung betul. error kan ya. Dari rumus ini kita bisa hitung kayak begini ya kan. Nah, jadi pada akhirnya nilai fractional uncertainty ini akan tergantung pada faktor-faktor ini nih ya. Ada 3 biji nih faktornya. 1, 2, 3 ya kan. Betul ya? Nah, terus habis itu sebenarnya di sini itu tuh kita nggak ngerubah apapun untuk si D kecilnya, ya nggak? Kan D kecil itu adalah jarak pisah si celahnya, ya kan? Nah, sedangkan si celahnya itu nggak diapa-apain, nggak dirubah, nggak dibikin lebar, nggak dibikin lebih jauh. Celahnya segitu-segitu aja, sehingga untuk melihat bagaimana perubahan fractional uncertainty, kita tinggal lihat nih perubahan dari delta W per W sama delta D per D-nya. Begitu, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke ya. Nah, terus habis itu lanjut ya Mima. Terus, udah Bapak jelasin lagi tadi. Belum selesai. Nah, terus habis itu ininya gimana? Tadi D-nya gimana? Tadi Mengecil kan ya? iya. Maka nanti efeknya ini jadi akan
itu akan lebih besar. Lebih besar. Terus ininya gimana W-nya? Lebih besar juga. Lebih kecil. Tadi kan gini kan ya, W sama D kan sebanding ya? Berarti kalau di sini W-nya lebih kecil, sehingga efek dari ini akan lebih besar. Lebih besar, sehingga overall efeknya bakal jadi lebih besar. Lebih besar, betul ya, karena ininya lebih besar, ininya jadi lebih besar. Jadi artinya fractional uncertainty-nya bakal lebih besar. Oke, nice. Anyway, fractional uncertainty itu apa sih ya, Mima? Ketidakpastian. Ketidakpastian, betul ya. Seberapa nggak pasti pengukuran yang kita lakuin, teman-teman ya. Logikanya, semakin kecil objek yang kita teliti, semakin besar ketidakpastiannya, ya kan? Dan dari sini logika ini juga nyambung ya dengan hitungannya ya, karena teman-teman bisa bayangin tadi, ketika kita deketin layarnya, maka jarak antar terangnya, antara pola terangnya itu akan lebih nyempit tuh, ya kan? Kebayang ya kenapa jadi lebih nyempit? Ya kan, mungkin kalau teman-teman bayangin, kalau kita punya pola yang awalnya segini ya, dia tersebar sepanjang ini ya kan. Nah, ketika layarnya sekarang kita deketin ya kan, taruh di sini misalnya, nah maka nanti polanya akan tersebarnya cuma segini doang nih ya kan. Polanya jadi lebih ngecil sehingga ukurannya akan jadi lebih sulit sehingga fractional uncertainty-nya bakalan meningkat. Oke, nice, good job. Mima. Kita lanjut lagi soal yang terakhirnya nih. Belum selesai. Banyak banget ya ternyata. Tepuk tangannya nanti dulu. Boleh diulang tepuk tangannya, dicabut lagi. Gimana cara balikin tepuk tangannya? Oke, nah sekarang di sini ada lanjutannya nih ya. Terus habis itu, ini mana ya pekerjaannya? Ini ya nomor C ya Mima ya? Iya, betul. Ini mah nomor... Dia ada di bawah, nah situ Oh, yang ini ya, oke. Oke. Silakan ya Mima. Nah, terus itu di C itu kan ada prediksi pattern dengan apa? Ini dulu kali ya bacain dulu. Ininya apa nih? Apa sih itu? Maaf. Sebentar. Saya nggak kelihatan pas soalnya. Oh gitu. Nih saya gedein ya biar kelihatan ya. Udah kelihatan? Masih nggak kelihatan? Jadi itu siapa sih namanya muridnya? Siapa? Si murid. Si murid itu ngubah sumber cahayanya tuh jadi memancarkan dua warna gitu. Blue and red. Ya kan? Terus? Nah, si blue itu dia punya panjang gelombang lambda. Kalau si red light-nya itu wavelength-nya setengah lambda. Itu setengah kan? 1,5. Iya, 1,5 maksudnya. 1,5. 1,5 lambda. Nah, terus prediksi pattern yang bakal dilihat sama si muridnya di screen. Nah, terus itu di situ yang bakal dilihat tuh pertama dari central bright fringe-nya dulu dengan N sama dengan 0. Kalau N-nya sama dengan 0 berarti dia bakal overlap warnanya. Kenapa tuh di N sama dengan 0 dia overlap? Karena dia jadi 0 juga. Maksudnya lambdanya jadi 0? Kalau central bright kan berarti kan N dikali lambda. Central bright N kali lambda. Maksudnya gimana tuh central bright N kali lambda? Maksudnya? Ya nggak tahu maksudnya. Maksud saya bingung deh jadi saya ngomong apa. Pokoknya itu dia yang saya tangkep ya Pak. Iya. Maaf kalau salah. Iya. Jadi kan itu kan bright fringe ya. Tadi kan path difference-nya kan N dikali lambda. Nah kalau misalnya N-nya 0. N-nya 0? Iya. Saya kayak terasa terintimidating. Kenapa? Santai. Jadinya nggak ada panjang gelombangnya, lambdanya jadi 0 juga nggak sih? Lambdanya jadi 0. Kan N dikali lambda. Tapi kan ini lambdanya ada nih. Emang kalau N kali lambda, terus N-nya sama dengan 0, berarti lambdanya juga 0 juga gitu? Oke, berarti saya salah. Persepsi saya salah. Iya. Persepsi yang jadi salah. 0 apanya dong yang jadi 0? Itu apa? Apanya? Kan N-nya 0. N-nya 0. Kan? Path difference-nya? Path difference-nya iya benar sih, path difference-nya 0. Terus? Iya. Terus karena di otak saya tuh karena dia 0, jadi tuh dia nggak ada. Jadi dia tuh bakalan overlap gitu di tengah. Oke. Mungkin akan lebih enak kalau misalnya Mima jelasin dengan pola gelap terang yang terbentuk aja ya Mima. Jadi kan di sini kita punya dua celah nih ya kan. Terus habis itu dengan warna biru tadi kita punya pola nih ya kan. Pola gelap terang ya kan. Di sini ada terang, di sini juga ada terang ya kan. Dan kemudian dari nilai ini kita bisa hitung tuh berapa nilai si W-nya ya kan. Kalau kata Mima tadi ya, saya ikutin Mima aja nih ya. Nilai W-nya ya kan.
Begitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan dia ada dua warna, ya kan ada warna biru sama ada warna merah, ya kan? Polanya kira-kira bakal sama apa beda nih? Polanya, pola gelap terang yang terbentuk bakal sama atau bakal beda ya? Kalau sekarang saya ganti warna birunya jadi warna merah. Kira-kira pola gelap terangnya bakal sama nggak? Sama. Beda, sama, beda. Kenapa bakal beda? Karena panjang gelombangnya beda, ya kan? Dari mana? Nanti pola itu bisa kita lihat dari nilai W, ya kan? Atau dari S yang kemarin kita bilang. Tapi ya, again, kita ikutin Yemima lagi. W sama dengan apa rumusnya? W? Lambda D per D kecil, ya kan? Jadi, pada setup yang sama, sekalipun nilai D besar dan D kecilnya sama, artinya jarak ke layarnya sama, lebar celahnya sama, nilai W-nya bakal beda karena nilai lambdanya beda, ya kan? Jelas nggak nih? Nah, sekarang kalau kita compare antara blue versus light, gimana tuh lambdanya? Lambdanya si red lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar, ya kan? Sehingga kalau lambdanya si merah lebih besar, maka W-nya bakal lebih besar juga gitu ya. Jadi, yang akan kita lihat pada pola warna yang dihasilkan oleh merah, itu dia akan ngelebarnya lebih lebar gitu ya. Jadi, mungkin pola gelap terangnya bakalan kayak gini. Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman ya? Jadi apa namanya si W-nya yang merah itu nanti mungkin ukurannya bakalan jadi kayak segini gitu ya kan? Kelihatan ya bedanya ya? Jelas sampai sini? Nah, sedangkan yang dimaksud oleh Yemima sepertinya itu adalah untuk bagian yang ininya nih, yang tengah-tengahnya nih. Betul nggak Yemima? Kayaknya sih. Kayaknya. Dimana tengah-tengah itu kan orde ke 0 ya, berarti pada saat N-nya 0. Nah, di N-nya 0 itu tuh sama-sama tengah tuh, ya kan? Iya. Jadi udah pasti ada pola biru dan juga pola merah di sana sehingga dia bakal berimpit gitu ya. Jadi sehingga kalau dia join ya dia bakal tampak apa namanya ungu kemerahan karena dia adalah gabungan dari biru dan merah begitu. Jelas sampai sini? Jelas ya? Terus lanjut ya Mima. Terus itu tadi dijelasin sama Bapak. Ini kayaknya udah ya? Ya iya, udah. free spacing-nya. Oke, mau ada tambahan dari Yemima? Takutnya saya ada salah gitu. Gak ada sih. Gak ada, saya udah bener ya Yemima tadi berarti? Iya. Oke, makasih Yemima untuk konfirmasinya. Oke, saya dapat gitu? poin. Jangan gitu. Saya merasa di gaslighting sekarang. Gaslighting. Ya ampun ya, maaf ya. Oke deh, baik kalau gitu boleh kita kasih aplaus yang meriah buat Yemima. Yeay. Makasih teman-teman, makasih Bapak Fatan. Oke, kita sekarang kasih poin buat Yemima. Bentar, ini kayaknya tadi. Makasih warga Indonesia udah dukung aku. Mama Papa. Sudah bisa sampai ke tahap ini ya. Udah bisa sampai ke tahap ini. Aku nggak bisa tanpa Mama sama Papa. Yemima. Tanpa warga Indonesia. Yemima mau warna apa? Saya mau warna pink. Warna pink. Pinknya soft pink. Pinknya soft yang mana ya? Ini magenta kali? Bukan. Nggak mau magenta. Oh, saya nggak suka magenta. Saya yang mau mana? Soft pink ini? Agak lebih soft lagi ada nggak Pak? Yang lebih soft lagi? Astagfirullahaladzim. Dibikinnya agak keriting mana ya? dikit. Gimana ya? Tahu, saya juga bingung. Oh, ini kita harus itu ini boleh. Dulu. Mana? Itu tadi. Gini? Nah, mantap. Gitu ya? Iya, dibikin agak keriting gitu, Pak. Karena saya curly. Oke. Nomor berapa ya tadi? 53 ya? 53 ini ya. 13 cenah. Udah ya, ini karena warnanya by request 1 poin aja berarti ya. Ih, kok begitu, Bapak? Saya masih megang mic, saya bisa viralkan ini. Ya udahlah dia yang minta ya. Dan ini 3 ya. Kan tapi kalau saya nggak kelihatan, jangan salahin saya. Gak apa-apa, Pak. Nggak ada yang udahlah. Gak apa-apa, percuma lu jawabnya. Percuma gue jawab. Oke, nice. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan lagi buat Yemima. Oke, makasih banyak ya. Anyway, buat tambahan teman-teman, jadi yang tadi dijelasin sama Yemima itu kemarin kita sempat tunjukin nggak ya ada pola rainbowish color gitu? Mana ya? Emang ada? Nggak ada ya? Apa di sini ya? Ya, PPT-nya hilang ya. Ya udahlah. Ya udah deh. Oh ya udah. Kayaknya ada deh, harusnya di mana ya? Gitu ya. Ya udah deh. Tapi udah sempat lihat lah ya. Ya udah. Oke deh kalau gitu cukup ya berarti. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Berikutnya ada yang mau bahasin PR-nya? Silakan. Boleh. Siapa? Nomor berapa namanya? Shalwa. Syawal. Salwa.
79 Bapak. 79. 79. Salwa. Mau nomor 5 Bapak. Nomor berapa Salwa 5. bahasnya? 5. Nomor 5. Iya. Oke. Ada soalnya nggak nih di sini Ada. ditulisin? Ada ya? Ada. Nomor 5 tuh mana sih? Ini ya? Iya itu Pak. Oke. Yaudah kita mulai dari soal ya nomor 1-nya dulu nih ya. Iya. Bentar. Kita taruh di sini. Terus habis itu pertanyaannya ini aja ya. Oke, boleh dijelasin Salwa apa nih pertanyaannya? Kalau yang A itu disuruh jelasin apa yang dimaksud dengan prinsip superposisi gelombang. Yang kita kemarin bahas itu, prinsip superposisi gelombang itu kan menyatakan apabila dua atau lebih gelombang itu bertemu pada suatu titik yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kedua gelombangnya itu bertemu dalam keadaan sefase atau ketemu puncak, itu bakal jadi interferensi konstruktif. Nah kalau misalkan gelombangnya itu dengan berlawanan fase atau fase yang berlawanan kayak puncak sama lembah, itu tuh nanti gelombangnya jadi interferensi destruktif. Nah jadi pola terang dan gelapnya itu muncul pada interferensi celah ganda itu hasil dari prinsip superposisi gelombang itu. Oke, good. Lanjut. Terus, nomor B-nya? Yang B itu disuruh ngitung panjang gelombang juga sama kayak Mima tadi. Rumusnya itu kan S sama dengan lambda dikali D besar per D kecil langsung ke bawah. Di sini yang diketahui ada apa aja sih? Kalau kita baca soalnya, di sini ada red laser light. Ini ada double slit with a slit separation of 0.35. Nah ini 0.35 apanya nih Salwa? Lambdanya, D besarnya, D kecilnya. D kecilnya itu. D kecilnya, iya. Oke, D kecilnya berapa tuh? 0,35 milimeter. Milimeter tuh berapa sih kalau dijadiin meter? 3,5 10 pangkat 0,35 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke, nice. Apalagi tuh terusnya, Terus Salwa? yang kedua itu ini 2,4 meter tuh apanya nih? Si D besarnya itu Pak. Ini soalnya ini jarak ke layarnya ya. Celahnya, iya. D besarnya berapa tuh? 2,4 meter. Apalagi terusnya? Terus ada 4,7-nya itu dia si apanya nih? Si S-nya itu, si jarak fringinya. S itu apa sih? Jarak fringinya. Jarak fringi ya, jarak dari pola terangnya ya. S-nya 4,7 mm. Mau di-convert nggak nih? Iya, ke meter. Jadi berapa? 10 pangkat min. Oke, sip. Nah terus habis itu yang ditanya adalah lambdanya ya? Iya. Berarti tinggal pakai rumus ini ya? Iya, betul. Terus langsung diubah? disubstitusi aja gitu. Disubstitusi. Angka yang tadi. Angkanya udah sesuai ya sama? Sudah Pak. Tapi ini kok jadi 3,5? Oh karena 10 pangkat minus 4 ya? Oke, make sense. Terus dihitung dapat segini ya? Iya Bapak. Oke, nice, good job. Salwa udah benar ya. Sama yang lain juga dapat segini juga? Oke, good. Kita lanjut nomor C sama D-nya sekarang. Jelaskan pola interferensi jika laser merahnya itu diganti laser hijau. Nah kayak tadi yang dibahas juga kan perbedaan apanya? Lambdanya itu panjang gelombangnya. Kan kalau misalkan si hijau itu panjang gelombangnya itu lebih kecil dari si merah gitu ya. Panjang gelombangnya lebih pendek ya? Iya, lebih pendek gitu. Jadi nanti S-nya jadinya? Jadi lebih kecil juga. S-nya jadi lebih kecil ya? Artinya apa kalau S-nya lebih kecil? Jadi nanti pita-pita terang dan gelap sama layarnya itu jadi lebih berdekatan gitu Pak, lebih rapat gitu dibandingkan sebelumnya yang merah gitu. Terus nanti juga ke layarnya juga pita terangnya menjadi lebih berdekatan ya? Iya, atau lebih rapat. Jadi lebih rapat ya, kayak yang tadi kita udah bahasin ya di soal yang sama Yemima tadi ya? Betul. Jadi kalau kita bandingin antara panjang gelombang yang lebih panjang dengan yang lebih pendek, pola pada panjang gelombang yang lebih pendek bakalan lebih rapat teman-teman ya. Jelas sampai sini semuanya? Jelas Pak. Oke, good. Yang terakhir itu jelaskan pola yang terlihat pada layar jika salah satu celah itu ditutup. Kan misalkan dua celah itu kan dasarnya juga dari yang satu celah itu kan Pak. Jadi kalau misalkan salah satu ditutup itu cuman satu celah doang yang tersisa. Jadi nggak ada lagi dua gelombang yang saling berinterferensi. Jadi pola terang gelap interferensinya itu bakal menghilang dan yang kelihatan itu cuman yang celah tunggalnya itu Pak. Pola celah tunggal ya. Kayak gimana tuh pola celah tunggal? Yang ini. Bentar dulu.
Jadi ada satu daerah terang pusat yang paling lebar dan paling terang. Jadi kayak cuma satu doang gitu. Saya nggak Satu daerah gambarin terang sih. pusat ya. Nah, kalau digambar kayak gimana tuh? Gambarnya gimana ya? Gambarnya gimana? Yang 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 kemarin itu di ya jadi dia kan ada daerah di sini. Jadi cuman ada satu doang gitu loh pantulannya gitu loh. ada satu celah, terus Di pantulannya jadi dipantulin? jadi lebar. Bukan dipantulin ya, ini bukan maksudnya pemantul. bukan menyebarnya Disebarkan. gitu. Iya, menyebarnya itu kayak langsung lebar gitu, Pak. Kayak gimana ngelebarnya tuh? Ke si Bisa dideskripsiin nggak gambarnya kayak gimana? Aduh. Habisnya nggak digambarin di sini. Kayak gimana polanya? Kayaknya ada ya di ada di notes. yang kemarin Iya. itu. Yang kayak gimana tuh? Di mana? Coba kita cari di sini. Di sebelah mana nih? Naik apa turun nih? Naik. Naik. Ini? Iya itu celah tunggal. Yang mana polanya? Yang ini? Yang atas gitu ya, Pak. Atau yang ini? Atau yang mana? Yang atas, Pak. Yang atas, yang ini? Iya, satu celah Cuma tunggal yang ini doang ya? Iya. Betul ya. Jadi ini ya pola yang bakal terlihat kalau dia celahnya celah tunggal ya. Gitu. Kita hanya akan melihat Satu bright doang. range bright region aja ya kan di tengah-tengahnya ya kan. Nggak ada Jadi celah-celah. ini yang akan hilang ya. Jadi tadinya kan ada dua kan ada bright fringes ya. Ada apa namanya pola-pola apa sih fringes itu bahasa Inggrisnya apa bahasa Indonesia apa? Fringy. Kemarin Kemarin fringy. Jadi pola fringy-nya ini jadi hilang nih, yang tersisa tinggal si daerah terangnya aja ya kan, si bright region-nya aja. Gitu. Iya. Oke, nice. Udah itu aja, Salwa. Oke, boleh kita kasih aplaus buat Salwa. Kok cepet ya, kayak tadi Yemima lama ya? Yemima ada yang mau ditanya ke Salwa? Kalian mau dendam gitu kan, tadi perasaan Yemima banyak ditanya. Aman ya? Oke deh, ya Salwa nomor berapa tadi? 79. Oke. Warnanya sama juga? Iya sama pink, Pak. Yaudah ya. Tapi ini pinknya kagak kelihatan banget Iya, dah. nggak apa-apa, Bapak. Kelihatan kok dari sini. Cuma orang-orang yang ini ya berhati tulus aja bisa lihat kayaknya. Ya. Saya nggak bisa lihat sayangnya. Ya udah sih. Aduh, oke. Kita lanjut lagi. Yang terakhir ada lagi mungkin satu orang lagi. Kalau ada yang mau bahas, silakan. Oke, boleh. Cesar ya. Cesar nomor berapa ininya? Absennya? 31. Soal yang mau dibahas berarti soal berapa? Nomor 1 doang. Tadi mau bahas nomor 2 udah dibahas ini, Mak. Iya, jadi yang mana yang mau dibahas soal nomor 1? Oke, boleh. Oke, nah ini di sini udah ada tulisan soalnya juga ya. Kita lihat pekerjaannya Cesar di sini. Oke, boleh dijelasin dulu nih Cesar ada soal apa di sini? Jadi intinya tuh di situ kan ada microwave transmitter. Kayaknya itu dipancarkan ya lewat celah gandanya di S1, S2 menuju ke titik Y-nya. Ini langsung ke pertanyaan aja nggak, Pak? Ya, boleh dijelasin. Pertanyaannya apa nih yang pertama? Yang pertama tuh jelaskan intensitas maksimanya yang diamati pada X dan Y. Jadi pada percobaan celah gandanya itu gelombang yang berasal dari S1 dan S2-nya itu saling bertumpuk. Itu terlihat di titik Y-nya kan saling bertumpuk tuh. Jadi disebut juga dengan superposisi. Nah, maksimum intensitas itu kan terjadi apabila kedua gelombang tiba dalam keadaan sefase sehingga terjadi interferensi konstruktif. Nah, syarat interferensi konstruktif sendiri itu adalah delta L sama dengan N dikali lambda. Nah, maksudnya apa nih delta L sama dengan N kali lambda? Delta L itu kan beda lintasan. Betul, beda lintasan. Terus? N-nya itu apa tuh kemarin ya? Yang di catatan tuh. Orde atau apa ya? N-nya itu betul-betul orde ya? Atau kayak itu intinya bilangan bulat aja kan ya? Iya, bilangan bulat. Kelipatan bilangan bulat dari lambda ya? Iya. Betul, dari panjang gelombang. Panjang gelombangnya ya. Ya kan, jadi ini adalah kelipatan bilangan bulat, bilbul dari lambda ya kan? Oke, terus habis itu? Lanjut ya. Lanjut. Karena titik X dan Y-nya merupakan titik maksimum,
maka beda lintasan pada titik tersebut merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombangnya. Nah, akibatnya kedua gelombang saling menguatkan sehingga diperoleh intensitas maksimumnya. Oke, nice. Terus habis itu di sini ada soal Eh, lanjutannya ya. Yang 1B itu Soal B-nya ya, sebentar. cari Ini saya copy frekuensi. dulu ya. Ini ditaruh di, oh ini dia lanjutannya ini ya. Oh bentar, bawahnya lagi Bawahnya ada ada ke lagi sini ya. Wait. Oke, yang di sini apa yang dikasih tahu? Di sini ada jarak ya. Oke, Iya. lanjutin aja dulu, dijelasin dulu di soalnya ada apa nih? Jarak dari S1 ke Y-nya itu kan adalah ini 1 koma ya? Ya, 1,243 1,243. meter. Dan jarak dari S2 ke Y-nya itu 1,181 meter. Terus Ya, ini kita tadi udah ada cari juga di gambarnya nih ya, 1,243 sama 1,181. Nah, terus habis itu yang ditanya adalah cari frekuensi microwave-nya. cari frekuensi microwave-nya. Oke, nah, terus gimana tuh cara nyari frekuensi microwave-nya? Pertama ini dulu selisih dari beda lintasannya dulu saya cari. Diperoleh jadinya selisihnya itu 0,062 meter. Terus habis itu? Terus karena di titik W, X, Y-nya itu maksimum berturut-turut, maka untuk ordernya tuh aku potong di situ. Ya, N W-nya ini itu 0 ya ini. ya N-nya itu kan 0, Mm-mm. X-nya ini kecil banget gitu, kenapa nggak bisa di zoom? Bisa ke situ aja. Ini kan 0 N-nya. Ya. Heeh. Kalau W-nya itu N-nya 0, Mm-mm. X-nya itu N-nya 1, Y-nya itu N-nya sama dengan 2. Tadi ini ya. Ya. Kenapa ini ordernya 0? Dia di antara di titik pusatnya dia. Betul. Tahu dari mana dia di titik pusatnya? Itu lihat aja Dari gambarnya, Ya, dari di kelihatan. situ. Soalnya bukan dari gambarnya aja, tapi di sini ada informasinya nih, mana tuh? Equidistant. Equidistance from the slits From the nih ya. slits. Ya. Jadi artinya nilai W-nya itu, dia itu sama jaraknya nih dengan S1 dan juga S2, ya kan? Makanya dia jadi persis di tengah. Nah ini yang menunjukkan dia tuh order ke 0 tuh ya. Nah terus habis itu, ya berdasarkan pola yang kita udah pelajarin ya, berarti ini adalah order pertama dan ini order kedua, betul. Jadi artinya nilainya di sini, delta L-nya harus 2 kali lambda, begitu ya. Oke lanjut Cesar. Ya, terus kita masukin ke rumus itu delta L sama dengan N dikali lambda. Nah, N-nya itu kan tadi kita kan carinya di yang Y-nya. Y-nya itu, sedangkan Y-nya itu order atau N-nya itu 2. Tinggal disubstitusiin aja. Nah, nilai delta L-nya tadi kan 0,062 sama dengan 2 lambda. Terus apa tuh? Lambdanya sama dengan 0,062 dibagi 2 sama dengan 0,031 meter. Oke, nice. Udah benar nih. Nah, Iya. terus berikutnya yang ditanya frekuensi ya. Iya, terakhir frekuensinya. Gimana tuh cara Rumus frekuensi cari itu kan frekuensi? C itu apa tuh C ya? Kecepatan cahaya sama dengan F dikali lambda. Terus untuk frekuensi sama dengan C per lambda. Dengan C-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tinggal dimasukin aja ke rumusnya sehingga didapatkan hasilnya 9,7 kali 10 pangkat 9 Hz. Oke, nice. Yang lain juga sama dapat segini juga. Oke. Ya rasanya udah bagus ya pekerjaannya. Boleh kita kasih plus buat Cesar. Oke, mari kita tuliskan. Warna pink juga Cesar nggak apa-apa? Jangan dong. Oh jangan. Mau apa Cesar kalau nggak mau pink? Apa ya? Lah dia yang saya nanya Cesar yang jawab yang lain. Mau warna apa Cesar? Di sini aja lah biar nggak ribet. Warna oranye aja lah. Warna oranye. Oke, the Jack banget nih ya anaknya. Cesar nomor berapa Cesar? 31. 31 ya. Oke, nice. Ntar kalau biru dia nggak Ini bakal sepi banget Cesar ya baru ini ya. Iya, Yaudah nih Pak. saya kasih 3 juga nih ya. Oke. Yeay. Alhamdulillah ada orang baik. ya Allah. Alhamdulillah. Oke deh, yaudah cukup ya berarti ya teman-teman ya. Hopefully udah jelas rasanya untuk semua soal yang, untuk soal saya lagi teman-teman kerjain terkait dengan konsep yang kemarin ya. Ada yang mau tanya sesuatu tentang konsep yang kemarin? Ada yang membingungkan? Nggak ada? Itu apa Adin bawa-bawa? Pentungan dari mana? Oh, ekspor terus? Oh, oke. Keren kayak bawa-bawa properti buat di kelas. Oi. Oke deh. Yaudah ya, kalau gitu sekarang kita lanjut ya teman-teman kalau nggak ada pertanyaan lagi.
Sekarang kita akan lanjut teman-teman ke materi pertemuan kita hari ini, yaitu tentang interferensi masih, tapi sekarang kita akan ngomongin soal interferensi film tipis ya. Film itu apa sih maksudnya? Ya, film yang dimaksud di sini tuh lebih ke lapisan sih maksudnya teman-teman. Interferensi dari lapisan tipis ya kan. Jadi di lapisan tipis itu dia juga bisa menghasilkan pola-pola interferensi teman-teman ya. Mungkin biar gampangnya kita langsung lihat fenomenanya. Fenomena yang teman-teman biasa lihat mungkin seperti ini teman-teman. Nggak pernah lihat, hidup di mana ya? Nah betul ya, ini ada minyak tumpah di atas air ya kan. Ada lapisan minyak di atas air ya kan, atau mungkin di kupu-kupu ada kayak pola-pola, apa sih namanya, kayak ada glitter-glitter rainbowish gitu kan. Yang habis hujan, itu mah pelangi beneran ya yang habis hujan. Benar. Ya, betul. Jadi pola yang mungkin teman-teman biasa lihat habis hujan, mungkin bukan di habis hujannya sih utamanya, tapi di becekannya ya. Dan sebenarnya bukan di becekannya juga, tapi adanya minyak di atas becekan. Jadi bukan di aspalnya, di airnya. Ya kan ya? Teman-teman mungkin bisa coba juga di rumah kalau teman-teman tuangin air, terus habis itu tuangin minyak juga. Nah minyak itu kan kita tahu massa jenisnya lebih ringan ya daripada air, sehingga kalau kita tuangin minyak di atas air, minyaknya bakal keangkat ke atas, ke permukaan airnya. Sehingga kalau jumlah minyaknya sedikit, dia akan membentuk lapisan tipis tuh teman-teman. Nah lapisan tipis inilah yang kemudian menghasilkan pola-pola kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sih polanya kayak ada rainbowish pattern gitu ya, ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu ya kan. Yang sebenarnya warna ini muncul gara-gara pola interferensi juga ya. Jadi warna merah misalnya, kita lihat misalnya di sini ada garis warna biru. Ini nunjukkan di sini ada interferensi dari warna biru ya. Sedangkan warna lainnya itu destruktif, jadi hilang gitu. Yang konstruktif itu yang warna biru ya kan. Yang hijau juga sama kayak gitu teman-teman ya. Jadi di sini ada, ini merupakan pola yang muncul akibat interferensi ya kan. Nah sedangkan kalau kemarin kita udah belajar interferensi kayak yang menghasilkan pola gelap terang itu ya, itu kan selalu muncul akibat adanya gabungan dua gelombang ya. Kalau kemarin kita bahas itu gelombangnya tergabung karena dia melalui dua celah ya kan ya. Nah sedangkan dalam konteks lapisan tipis ini juga nanti akan ada dua gelombang juga yang bersuperposisi teman-teman. Gelombang apa aja? Nah itu akan kita bahas. Nah mungkin untuk sementara ya, jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya, mungkin kalau kita sum up dulu, kita kemarin udah ngebelajarin tentang interferensi pada kasus dua celah dan juga celah banyak ya, dan juga kisi difraksi yang celahnya bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Nah sekarang di sini kita akan ngebahas tentang interferensi pada lapisan atau film tipis teman-teman, di mana di lapisan atau film tipis kita akan melihat bahwa pola interferensi juga bisa terjadi ketika kita punya lapisan tipis ya. Nah nanti yang kedua juga ada juga bahasan tentang resolusi sistem optik ya, yang berkaitan dengan kemampuan suatu alat optik untuk ngemisahin objek gitu. Itu disebut resolusi. Nah ini ada sub CPMK yang ditargetin dan seterusnya. Ini ada prasyarat yang saya rasa teman-teman udah oke lah ya. Dari awal banget kita udah bahas tentang persamaan gelombang, terus konsep dasar interferensi dua celah juga udah ngerti ya teman-teman ya kemarin ya. Kita udah paham bahwa interferensi dua celah itu bisa menghasilkan pola destruktif atau konstruktif yang tergantung pada beda lintasannya, ya kan? Kenapa tergantung sama beda lintasan? Karena beda lintasan akan menentukan beda fasenya tuh, ya kan? Kalau dia fasenya sefase, dia akan jadi maksimum. Kalau dia berlawanan fase, dia bakalan jadi minimum. Kemudian kita juga kemarin udah bahas ya cara untuk nentuin jarak fringe, itu si S ya kan. Dan juga peran koherensi. Kalau koheren masih ingat nggak ya? Apa tuh koheren? Frekuensinya sama ya. Jadi gelombang yang mau kita interferensi, suatu gelombang itu bisa berinterferensi ketika gelombang tersebut memiliki sifat koheren. Apa yang dimaksud koheren? Koheren itu artinya kedua gelombang itu harus frekuensinya sama ya. Dan yang kedua, beda fasenya itu konstan gitu teman-teman ya.
Nah, terus habis itu ada apa lagi di sini? Ada prinsip superposisi amplitudo juga. Jadi intinya sih di prinsip superposisi itu artinya kan kita cuma nambahin atau ngurangin aja ya. Terus kalau yang ini nanti ada hubungan dengan intensitas. Nah, terus habis itu gambaran kualitatif difraksi celah tunggal juga kita udah bahas ya kemarin. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini, nanti teman-teman harapannya di akhir pertemuan ini teman-teman bisa ngegambarin skema film tipis ya, atau lapisan tipis dan bagaimana dari pantulan berulang kita bisa menghasilkan pola yang saling berinterferensi. Ya. Nah, nanti juga akan ada persamaan yang akan kita coba turunkan. Lalu ini sisanya ini terkait dengan resolusi. Nanti ada Rayleigh criterion dan seterusnya akan kita bahas. Ya. Oke, pengantarnya tadi udah ya. Jadi pola-pola ini teman-teman lihat di kehidupan sehari-hari ya. Nggak tiap hari banget sih, tapi tentunya teman-teman pernah ngeliat lah ya pola kayak begini ya kan. Nah, jadi dari pola seperti ini teman-teman, itu tuh muncul gara-gara ada interferensi juga ya kan. Interferensi pada lapisan tipis. Udah aja nih, udah mau denger nih. Ya, jadi kita bisa menghasilkan pola interferensi pada lapisan tipis juga nih teman-teman ya. Nah, mekanismenya mungkin sederhananya gini teman-teman. Bayangin tadi kita punya air nih teman-teman ya. Nah, terus habis itu kita taruh minyak di atasnya ya kan. Nah, ini sebenarnya lapisannya tipis ya, tapi biar lebih kelihatan aja kita gambarin agak tebal gitu ya. Nah, sekarang atau mungkin kita bikin baru aja lah. Ya, jadi di sini kita punya lapisan tipis nih ya teman-teman ya, di atas air ya kan. Ini lapisan tipisnya, ini air, ini minyak misalnya ya kan. Nah, ketika kita punya cahaya yang datang dari udara, ya kan? Udara. Ketika cahaya dari udara datang ke minyak, maka akan terjadi perpindahan medium tuh ya kan? Karena udara sama minyak tentu mediumnya beda. Nah, ketika mediumnya beda, berarti impedansinya beda tuh ya kan? Indeks biasnya juga beda, kecepatan cahayanya di mediumnya juga bakalan beda gitu ya kan? Sehingga nantinya bakal ada sebagian ditransmisikan atau diteruskan masuk ke dalam si minyak, sebagian lagi dipantulkan tuh teman-teman ya. Jelas ya sampai sini ya? Ya kan? Nah, terus habis itu nanti pas si cahaya yang tadinya ditransmisikan ke minyak, itu ketemu lagi nih dengan bidang batas ya kan? Karena sekarang dia minyak ketemu sama air ya kan ya. Berarti nanti dia bakal di kayak tadi lagi tuh, sebagian ditransmisikan, sebagian lagi dipantulkan ya kan? Nah, sekarang ketika kita punya cahaya yang tadi mantul di minyak ya kan ya. Nah, ini dia kan ketemu bidang batas lagi ya. Berarti nanti dia bakal kayak tadi lagi ya, sebagian ditransmisikan, sebagian dipantulkan gitu, teman-teman. Kenapa? Kayak apa? Iya, jadi berkali lipat begitu, teman-teman ya. Jadi dia nanti bakalan ya kayak gini-gini terus ya kan. Nah, tapi dari sini sih belum kelihatan superposisinya ya, karena ya udah ini intinya kita punya banyak cara untuk si cahaya bisa mantul balik ya. Ada yang langsung mantul balik dari udara balik ke udara, ya kan? Misalnya ini kita kasih nama lintasan A, ya kan? Ya, ini ada cahaya yang langsung mantul nih ya. Dari udara langsung mantul ke udara. Nah, tapi ada juga cahaya yang pas ketemu bidang batas dari udara dia mampir dulu nih ke minyak. Terus baru mantul di minyak, terus habis itu dia baru keluar tuh ya kan? Nah, ini mungkin kita bisa kasih nama sinar B nih ya kan? Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya kan? Nah, sekarang kalau kita ngelihatnya kayak gini, ini mungkin nggak bakal kelihatan ada pola interferensi. Tapi bayangin kalau sekarang cahayanya itu datang exactly dari atas teman-teman. Ya, lurus ya kan? Nah, maka fenomena ini atau mekanisme ini sebenarnya juga terjadi teman-teman ya, di mana ada cahaya yang langsung mantul ya kan dari udara balik ke udara ya kan. Ada juga cahaya yang mampir dulu ke minyak baru mantul terus ketemu sama si A ini teman-teman. Jelas ya? Nah, artinya kan kedua sinar ini bakal ketemu kan ya? Ketemu di mana? Ketemu di sini nih ya kan? Ya, di titik tepat dia itu kena cahaya itu teman-teman ya. Nah, sehingga ketika dia ketemu di sini, berarti dia bakal bersuperposisi. Mereka bakalan join, mereka bakalan gabung. Dan superposisinya nanti ya sama halnya dengan superposisi pada celah ganda, ya kan? Di mana superposisinya bisa menghasilkan interferensi konstruktif, bisa juga destruktif tuh nanti, ya kan? Jelas ya teman-teman ya?
Nah, nanti kita akan bahas ya tentang kondisi-kondisinya. Cuma sederhananya sih kita masih pakai rule of thumb yang kemarin, di mana dia bakal konstruktif kalau kedua sinarnya atau kedua gelombangnya itu memiliki fase yang sama. Jadi konstruktif kalau fasenya sama, sedangkan destruktif kalau dia fasenya beda. Dah, jelas dulu sampai sini teman-teman? Ya, jadi artinya dari sini kita bisa ngelihat bahwa pada lapisan tipis bisa terbentuk pola interferensi ya. Karena pada saat kita punya lapisan tipis, itu ada beberapa mekanisme pemantulan cahaya, ya kan? Yang mana beberapa mekanisme pemantulan cahaya itu memungkinkan terjadinya superposisi, ya kan? Karena cahayanya jadi kayak pecah gitu ya kan. Anyway, kalau kita lihat intensitasnya juga sebenarnya nanti intensitasnya tuh bakalan berkurang sih teman-teman ya. Karena misalnya nih kita punya cahaya yang datang 100 nih ya kan. Nah, ketika kita punya sebagian besar diteruskan, atau misalnya ini 50 ke sini, berarti yang mantul kan 50 ya. Nah, terus habis itu misalnya dari 50 ke sini, misalnya ini 25 ke sini, ini 25 kan ya. Nah, terus habis itu pas ke sini dia mantul lagi, 25 nerusin, berarti ini kan jadi 12,5 gitu ya misalnya ya. Nah, jadi sebenarnya yang bersuperposisi ini tuh dia nggak total gitu ya. Artinya nilainya tuh nggak apa sih namanya? Nggak bisa langsung canceling out gitu. Makanya jadi mungkin yang akan kita lihat tuh misalkan dia juga ada destruktifnya. Nah, destruktifnya itu dia nggak bakal totally menghilangkan sehingga menjadi pola gelap gitu, teman-teman ya. Tapi ketika dia terjadi konstruktif, ya tentu nanti bakalan ada pola warna yang lebih kuat yang akan kita lihat gitu ya. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi itu dia yang kita punya di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat. Ini saya ambil dari textbook sih sebenarnya. Ya, jadi ada penjalaran dua lintasan gitu ya teman-teman ya. Yang sebenarnya mereka terjadi secara berulang gitu ya. Nah, sekarang teman-teman untuk melihat bagaimana interferensinya itu terjadi ya kan sehingga menghasilkan konstruktif atau destruktif, kita perlu recall dulu nih tentang prinsip refleksi teman-teman. Ya. Masih ingat nggak tuh refleksi gelombang? Ya, kayak misalkan kita punya ada analogi tali gitu teman-teman. Ini kayaknya kita pernah lihat ada videonya ya. Tapi mungkin biar cepat kita pakai gambar ini aja ya. Jadi ketika suatu gelombang datang dari tali yang lebih tebal ke tali yang lebih tipis ya kan. Teman-teman ingat dia sebagian akan dipantulin dan sebagian akan diterusin ya kan. Nah, yang jadi interest di sini adalah perhatiin bagian pantulnya ya. Ketika dia dari rapat ke renggang, dari tebal ke tipis ya. Nah, itu dia akan dipantulkan dengan fase yang sama nih, teman-teman. Jadi pas dia datangnya itu posisi puncak misalnya, nah pas mantulnya dia juga puncak juga tuh, teman-teman, ya kan? Sedangkan kalau yang ditransmisikan itu dia akan relatively selalu sama dengan fase awalnya ya. Jadi nggak ada perubahan fase ketika kita punya gelombang yang datang dari tali yang lebih tebal ke tali yang lebih tipis. Jelas ya teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau dari tipis ke tebal, nah ini di sini terjadi perubahan teman-teman ya. Ketika kita punya pulsa yang datang dari tali yang lebih tipis ke tali yang lebih tebal, apa yang terjadi di sini? Pantulannya dia bakal berbalik ya. Dia bakal berbalik fase ketika dia memantul ya. Sedangkan ketika dia ditransmisikan, fasenya masih sama gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini dulu? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah ya? Oke. Nah, sekarang ngomongin soal tali tipis dan tali tebal, ini sebenarnya analogi juga dengan gelombang elektromagnetik atau cahaya yang melewati dua medium tadi nih teman-teman. Misalnya tadi cahaya dari udara ke minyak, terus ke air gitu ya kan. Nah, ini sebenarnya analogi juga dengan ya gelombang yang bergerak dari tebal ke tipis atau tipis ke tebal teman-teman ya. Nah, untuk ngebayangin tebal sama tipis, mungkin teman-teman bisa kaitin sama kecepatan. Paling gampang mungkin sama kecepatan ya. Kalau kita bandingin antara tali tebal sama tali tipis nih, tentu teman-teman bisa bayangin ya, inersianya si tali tebal itu lebih besar kan ya, karena dia lebih berat, lebih susah untuk digerakin ya kan. Sehingga kecepatan di tali yang tebal itu akan lebih tinggi apa lebih rendah? Kecepatannya lebih rendah ya. Betul ya, jadi di tali yang tebal itu kecepatannya lebih rendah begitu teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan kalau kita lihat nih antara udara sama minyak ya. Nah, ini kecepatannya tentu beda tuh teman-teman ya. Kalau kita bandingin antara udara sama minyak, gimana tuh kecepatan cahayanya teman-teman? Lebih rendah di mana? Di udara apa di minyak? Lebih rendah di
minyak. Mungkin teman-teman bisa bayangin kayak minyak lebih padat gitu ya kan, lebih rame gitu ya kan. Jadi mau gerak juga rada susah gitu ya kan. Nah, makanya jadi di sini karena dia lebih kecepatannya lebih lambat, kita bisa pakai analogi ini adalah tali tebelnya nih, ya kan? Sedangkan ini adalah tali yang lebih tipis gitu, teman-teman ya. Nah, sehingga kalau di sini tadi kita punya cahaya yang datang dengan fase V misalnya, ya kan? Nah, ketika dia memantul, ya kan? Nah, ini pemantulannya akan gimana tuh, teman-teman? Dia akan mengalami pembalikan fase atau tetap sefase? Ini tadi ya dari tipis ke tebal ya. Dia akan kebalik ya fasenya ya. Jadi dia akan mengalami pembalikan fase. Kita bisa tuliskan C plus P ya. P plus P itu artinya dia fasenya berkebalikan. Jadi misalnya fasenya ini kayak 30 derajat nih datang nih awalnya kan. Nah, terus berarti nanti pas kebalik dia jadi kayak 210 gitu ya karena ditambah 180 gitu ya. Anyway, ini 30-nya bukan sudut ini ya teman-teman ya. Ini bukan, kita lagi ngomongin sudut ini ya teman-teman ya. Karena dia bahkan bisa juga datangnya lurus ya. Bahkan yang akan menghasilkan interferensi itu ketika emang cahayanya itu datang secara normal teman-teman terhadap si bidang batas ini. Jadi yang disimbolkan dengan si ini tuh again adalah fasenya ya kan. Ya. Jadi si lintasan A-nya ini dia akan mengalami pembalikan fase teman-teman. Bisa dibayangin? Ya. Sedangkan pas dia masuk ke dalam minyak gimana nih teman-teman? Dia mengalami pembalikan fase nggak ya? Enggak ya, di sini dia fasenya tetap C ya kan? Nah, sedangkan dari minyak ke air gimana nih teman-teman? Dia ngalamin pembalikan fase nggak ya? Kenapa enggak? Nah, nggak tahu tuh. Kita harus cari tahu tuh sebenarnya ya kan ya. Antara minyak sama air itu lebih cepat siapa geraknya ya kan ya? Nah, biasanya buat pembanding itu kita bisa pakai indeks bias juga teman-teman. Di mana indeks bias itu kan adalah C per V ya. Dia itu berbanding terbalik dengan kecepatan si gelombang di medium tersebut ya kan. Atau kita bisa tuliskan Nm sama dengan C per Vm ya. Jadi indeks bias medium itu sama dengan kecepatan cahaya di vakum dibagi dengan kecepatan cahaya di medium tersebut ya. Dari sini teman-teman bisa lihat hubungan yang berbanding terbalik di sini ya kan. Artinya semakin besar indeks biasnya maka V mediumnya bakal semakin kecil teman-teman ya. Nah, sekarang kita harus tahu nih berarti ya kan berapa indeks biasnya ya kan untuk bisa menginterpretasi bagaimana kecepatannya ya kan. Nah, sekarang indeks bias di udara tuh biasanya mendekati 1 ya, karena dia mendekati vakum. Nah, cuma perkara minyak sama air, jujur saya kurang tahu nih. Jadi, mari kita googling dulu teman-teman. Boleh dibantu teman-teman? Indeks bias minyak dan air. Nah, ternyata di sini, angkanya. Di sini air itu 1,33, sedangkan minyak itu angkanya 1,45 sampai 1,51 ya. Jadi udah kita bisa taruh ya, misalnya di sini 1,33, ini 1, berapa tadi? 45 sampai 51. Tengahnya tuh berapa? 48 berarti kali ya. Tengahnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini, berarti di sini ada pemantulan tuh ya kan dari indeks bias tinggi ke indeks bias rendah ya kan? Berarti kalau kita konteksnya kita kaitin sama kecepatan, dia tuh merambat dari cepat ke lambat atau lambat ke cepat nih? Dari cepat ke lambat ke cepat? Lambat ke cepat ya. Kenapa? Again, karena indeks bias sama kecepatan itu berbanding terbalik. Kalau indeks bias minyak lebih gede, berarti kecepatannya lebih lambat. Betul, karena berbanding terbalik. Jadi ini dia adalah perpindahan dari lambat ke cepat ya. Nah, sehingga pas dia berpindah dari lambat ke cepat, dia ada pembalikan fase nggak nih? Nggak tahu. Lambat ke cepat ada nggak pembalikan fase? Nggak ada ya? Benar, nggak ada. Percaya. Oke. Percaya sama kita? Ayo, benar ya, dari lambat ke cepat ini nih ya, pemantulannya dia nggak ada pembalikan fase tuh teman-teman. Jadi karena di sini dia nggak ada pembalikan fase, kita bisa tulisin kayak gini ya. Nah udah deh pas dia ngelanjut ke sini ya kan, nah ini transmisi kan, nah ketika dia transmisi kan, ya udah dia fasenya segitu-segitu aja tuh. Nah jelas nggak sampai sini teman-teman ya? Oke? Nah, jadi artinya dari sini teman-teman bakal bisa lihat ya, kita perlu untuk meninjau bagaimana perpindahan mediumnya sehingga kita bisa lihat nih dia tuh ada perubahan fase, pembalikan fase atau enggak gitu teman-teman ya.
Nah, sisanya baru nanti kita bakal ngelihat berdasarkan beda lintasannya tuh ya. Sederhananya gini teman-teman, ketika dia ada pembalikan fase, ya kan, kayak misalnya kasus yang ini tadi ya, ini yang A itu mengalami pembalikan fase, sedangkan yang B nggak mengalami pembalikan. Sehingga kalau beda lintasannya dia, ini beda lintasan ya, ada beda lintasan ya. Beda lintasannya semana tuh? Segini nih teman-teman. Yang ini dia langsung mantul, yang ini mampir dulu, ya kan? Nah, jadi beda lintasannya itu adalah ini teman-teman. Nah ya, tek-teknya gitu ya. Nah, ketika beda lintasannya ini merupakan kelipatan bulat dari bilangan dari lambda ya kan. Nah, itu akan bikin dia fasenya bakal tetap nih. Jadi artinya dia akan yang satu kebalik, yang satu in phase sehingga nanti dia jadi destruktif tuh kalau kayak gitu. Jelas nggak teman-teman? Ya. Dan sebaliknya kalau pada mekanisme susunan lapisan yang indeks biasnya menyebabkan A sama B itu sefase ya kan. Nah, berarti nanti dia kalau dia ini kelipatan lambda dia jadi konstruktif tuh gitu teman-teman ya. Oke teman-teman udah nangkep ya idenya, kebayang ya. Nah sekarang dari sini kita akan lanjut lagi teman-teman ke analisis kalkulasinya ya. Jadi tadi teman-teman bisa lihat ya konteksnya adalah kita bisa ngebandingin apakah kita bisa nentuin apakah terjadi pembalikan fase atau enggak dari indeks biasnya ya. Nah ini tadi ya, jadi kalau cahayanya datang dari medium dengan indeks lebih kecil ke medium dengan indeks lebih besar, artinya teman-teman bayangin ini dia bergerak dari cepat ke lambat ya. Ya kan? Cepat ke lambat. Nah teman-teman bayangin lagi tali itu cepat ke lambat tuh artinya kayak tipis ke tebal. Nah kalau tipis ke tebal tuh pembalikan fase nggak tuh? Iya, makanya jadi ketika fenomena ini terjadi dia akan mengalami pembalikan fase ya. Nah, sebaliknya tuh teman-teman ya, kalau dia punya datangnya dari indeks besar ke indeks kecil, berarti dia dari lambat ke cepat ya. Berarti dari tipis ke tebal, kebalik ya. Dari tebal ke tipis ya. Dan ketika dari tebal ke tipis, berarti nanti pantulannya tidak mengalami perubahan fase. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang transmisi, tadi again ingat lagi, transmisi itu dia tetap sefase ya. Mau dari tebal ke tipis maupun tipis ke tebal. Jelas sampai sini teman-teman? Udah ya. Nah jadi ini aturan praktis ini jadi alat utama kita untuk identify apakah dia terjadi pembalikan fase atau enggak. Ya kan? Nah sekarang kita lanjut teman-teman ya. Jadi balik lagi ke lintasan ini. Sekarang teman-teman bakal bisa lihat ya. Ketika suatu cahaya itu datang secara normal ya kan. Normal itu artinya dia itu datangnya tegak lurus tuh tadi ya. Tegak lurus ya kan. Nah, maka nanti teman-teman bakal bisa lihat ya, beda lintasan antara sinar A sama sinar B, di mana sinar A itu adalah yang langsung mantul, sedangkan sinar B itu adalah yang masuk dulu baru mantul ya kan. Ya, ini A sama B ya. Nah, di sini teman-teman dia ada beda lintasan tuh ya kan. Nah, beda lintasannya ini adalah ini teman-teman ya. Kalau misalkan kita punya ketebalan lapisannya itu adalah D ya kan. Maka beda lintasannya simply akan jadi 2D tuh teman-teman. Ini adalah jarak yang ditempuh sama si sinar B nih ya. Jarak yang ditempuh sama sinar B itu lebih panjang sejauh 2D teman-teman ya kan. Nah cuma yang kita mau tinjau sebetulnya tuh nggak cuma beda lintasan, tapi bagaimana fase gelombangnya itu berbeda teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya teman-teman perlu tinjau juga ketika suatu cahaya masuk ke medium yang let's say lebih indeks biasanya lebih tinggi. Nah, itu panjang gelombangnya tuh bakal memendek sebenarnya. Ya kan, lambdanya bakal berubah gitu ya. Sehingga kalau dia panjang gelombangnya memendek, maka panjang gelombang efektifnya jadinya lambda per N nih, teman-teman ya. Nah, sehingga artinya ketika dia masuk ke medium yang berbeda, kita nggak bisa langsung pakai nilai 2D aja, tapi kita harus kaliin sama nilai N-nya tuh, teman-teman. Nah, jadi ini adalah si delta L optiknya ya. Jadi bukan cuma delta L doang ya, karena kalau delta L doang ya jatuhnya jadi 2D harusnya kan ya. Nah tapi delta L optik di sini tuh kaitannya tuh adalah kita mau pertimbangkan juga bagaimana efek si lambdanya itu mengecil gitu ketika dia masuk ke dalam lapisan gitu ya. Sehingga delta L optiknya itu jadinya 2ND gitu teman-teman. Udah ya jelas ya sampai sini teman-teman. Nah sekarang ketika dia delta L optiknya itu adalah 2ND, di mana N-nya itu tadi adalah indeks bias ya teman-teman. Bukan orde nih, bukan orde ya, tapi N-nya itu adalah indeks bias ya kan. Terus D-nya itu apa, Dek? Ketebalan. Ketebalan siapa?
lensa tipis. Jadi tebal apa tipis? Ketipisan lensa tipis kali ya harusnya. Thickness-nya ya. The thickness of the thin film-nya, right? Okay, so this is the thickness of the thin film. Sama aja ya, thick and thin kan it's opposite ya. Anyway, nah ya jadi ini adalah si delta lambda-nya ya, delta L-nya ya, delta L optiknya. Nah sehingga dari sini kita akan lihat beda fase nih. Adanya beda fase yang disebabkan oleh lintasan ya. Jadi beda fase itu selain disebabkan oleh pemantulan tadi, beda fase juga bisa muncul ketika ada beda lintasan ini ya. Nah beda fase akibat lintasan ini bisa kita hitung simply dengan ini nih, 2pi per lambda dikali sama 2nd, di mana 2nd itu adalah si beda lintasan optisnya gitu teman-teman. Oke, nah sehingga kalau dihitung dapatlah segini teman-teman. Udah ya. Jadi sederhananya nilai ini menggambarkan beda fase dari lintasan ya, yang dipengaruhi oleh utamanya itu akan dipengaruhi oleh thickness nih teman-teman, oleh ketebalannya ya. Sama dari si ya ini ada 3 material sih, ada lambdanya dan juga ada n-nya gitu teman-teman. Oke, udah ya. Nah sehingga overall nanti si beda fase total jadinya harus kita pertimbangkan dari 2 hal jadinya ya. Yang pertama itu adalah beda fase dari lintasan yang barusan kita hitung ya kan. Dan yang kedua itu ada beda fase dari pantulan yang tadi kita analisis berdasarkan perbedaan n tadi nih teman-teman ya. Jadi beda fase yang mana sih tadi? Tadi saya coret-coretnya di mana? Di sini ya. Nah beda fase yang ini nih, ini disebutnya sebagai beda fase akibat pantulan teman-teman ya. Ketika kita punya apa namanya lapisan yang menyebabkan ini V ini nggak ada plus V-nya, ini artinya dia ada beda fase pantulan sebesar P gitu ya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya analisis pantulan kita menghasilkan kondisi di mana ini V, ini tetap V, berarti itu dia beda fase pantulannya jadinya 0 gitu. Nggak ada beda fase akibat pantulan. Jelas ya teman-teman ya sampai situ ya. Oke, nah dari sini nanti kita bisa hitung nih teman-teman. Jadi in total akhirnya si beda fase total dengan rumus yang tadi ditambah dengan adanya beda fase pantulan, ya kan? Nah, kita bisa tulis kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini kasus ini ceritanya diambil pada kasus ini, teman-teman ya. Contoh tipikal film di antara 2 medium yang indeksnya tidak terurut monoton. Apa tuh artinya? Indeks biasnya itu tidak terurut monoton. Itu artinya maksudnya indeks biasnya itu berubahnya nggak dari kecil, medium, sama high gitu. Ya contohnya kayak ini tadi sih. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini contoh yang kita punya ini adalah nilainya 1, 1,48, terus 1,33 ya. Berurutan nggak nih berarti? Enggak ya. Ini indeks biasnya ringan gitu ya, atau cepat. Ini lambat, ini cepat lagi ya kan. Ya emang nggak secepat di udara sih, tapi at least dia lebih cepat daripada di minyak. Ya. Nah ini kondisi yang tidak monoton tuh maksudnya. Karena monoton tuh artinya dia ya polanya sama gitu. Jadi makin lambat lagi gitu ya. Nah, ini yang tidak monoton ya. Dan tadi kita udah lihat ya ketika dia tidak monoton, dia terjadi pembalikan fase ya. Jadi ada beda fase akibat pembalikan sebesar pi, teman-teman. Nah, makanya jadi balik ke sini di bagian yang ini, beda fase akibat pantulannya itu adalah V, teman-teman ya. Jadi beda fase di sini pi itu muncul karena tadi ada pembalikan ya ketika kita punya indeks bias yang tidak monoton ya, tidak terurut monoton. Sedangkan bagian yang ininya yang oleh lintasannya ya tadi itu kita udah bahas ya, nilainya dia akan jadi segini ya kan. Oke. Nah, jadi nantinya tinggal kita lihat bagian ininya nih teman-teman untuk dia menghasilkan konstruktif atau destruktif ya. Nah, tentu konstruktif itu dia kita bisa tuliskan untuk dengan kondisi ini ya 2MP teman-teman ya. Apa artinya 2MP? 2MP itu artinya dia kelipatan dari bilangan genap dari pi ya. Karena maksudnya kan kalau sefase itu kan dia beda fasenya harus 0, 2pi, 4pi, 6pi ya kan? Kebayang ya? 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi ya kan? Ya nggak nih? Betul ya? Kenapa Gita mukanya kayak bingung amat? Ngerti itu? Konstruktif itu kalau beda fasenya adalah kelipatan dari 2pi ya. Ngerti kelipatan 2pi? Ya kan? Jadi ini tuh maksudnya M kali 2pi gitu teman-teman. Kalau ditulis aja 2MP gitu ya. Ya, di mana M-nya ini adalah ya bilangan bulat ya. Jadi dia bisa 0 kali 2pi which is 0. Bisa juga 1 kali 2pi which is
2pi, bisa juga 2 kali 2pi, which makes it 4pi, ya kan? Bisa juga 3 kali 2pi jadi 6pi, ya kan? Jelas ya? Ya, jadi bentar, ini mungkin angka ini tuh, again, ini tuh contohnya adalah 0, 2pi, 4pi, 6pi, ya kan? Kebayang ya teman-teman ya, ketika beda fasenya segini, dia jadi sefase kan jadinya. Karena ibaratnya nanti ketemu puncak, ketemu sama puncak lagi gitu ya kan. Jelas ya? Sedangkan kalau yang ini berapa nih angka-angka yang terlibat di sini? Ini kita mulai dari pi, 3pi, 5pi, 7pi ya kan? Ya. Jadi destruktif itu kalau dia begini ya kan bentukannya. Jelas sampai sini teman-teman? Jelas ya? Nah, sehingga again, pada kasus yang tadi ya indeks biasnya tidak terurut monoton, ya kan? Ketika kita mau cari, misalnya kita mau cari bagaimana rumusan untuk interferensi destruktifnya nih misalnya ya. Berarti kita bisa ganti nih hijaunya dengan ini ya. Di mana 2m plus 1 dikali pi itu sama dengan 4pi nd per lambda ditambah pi, ya kan? Nah ini teman-teman perhatiin deh, ini kita bisa faktorin si pi-nya ya. Jadi kalau pi-nya kita keluarin, dia jadi 4pi nd per lambda ditambah 1 dikali pi. Kenapa dikeluarin? Biar bisa dicoret. Sekarang kita punya 2m plus 1 sama dengan 4 nd per lambda, ya kan? Plus 1, betul. Yang bisa dicoret lagi, ya kan? Nah, terus habis itu sekarang di sini kita bakal bisa bikin jadi, ini juga 2/4-nya juga bisa dibagi ya. Ini kalau kita bagi 2 keduanya, ini dia tinggal coret, ini tinggal 2. Nah, terus kalau kita kali lambda, jadinya m lambda sama dengan 2nd gitu ya. Nah, ini dialah dia teman-teman kondisi yang akan menyebabkan dia destruktif ya. Kenapa destruktif? Karena ini nih ya, kita pakai kondisi destruktif nih ya. Jadi ini destruktif ya. Destruktif ya. Jadi kondisi destruktif itu akan terjadi dengan hubungan ini ya, m lambda sama dengan 2nd ya. Di mana n-nya adalah apa tadi? Indeks bias. D-nya apa? Ketebalan lapisan. Lapisan tipis ya. Emang lensa? Oh, saya juga salah sih. Kok lensa sih? Ngaco banget ya. Maaf ya. Saya yang salah gitu, saya yang salah. Oke. Oke, sama-sama. Maafin juga. Oke, terus saya kalau lambda itu apa lambda? Panjang gelombang ya kan? Kalau m itu apa m? Bilangan bulat gitu ya kan? Yang mungkin kita juga bisa kaitkan sebagai orde nanti namanya ini, teman-teman. Oke? Jelas ya sampai sini teman-teman ya? Oke. Nah, sebentar, oke. Udah belum? Udah siap belum? Gitu. Jalan-jalan. Wah, parah sih. Ya, super sih. Udah, jangan lanjut. Sabar. Udah ya? Oke. Udah ini ya, teman-teman ya. Nah, at least dari hubungan ini nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa ya pola konstruktif itu bisa kita, ini destruktif ya. Pada kasus tadi ya kayak apa sih? Kayak udara, minyak ke air ya. Itu dia akan memenuhi pola seperti ini. Sebenarnya kalau pada kasus udara, minyak, udara, itu juga bisa tuh. Mungkin gampangnya contoh udara, minyak, udara, teman-teman bisa bayangin kayak ini, main bubble. Pernah nggak sih main bubble yang di gitu? Sabun ya. Pakai loop gitu ya kan. Dicelup-celup ya kan. Nanti pas kita angkat kan ada tuh bubble-nya. Nah, bubble-nya itu kan juga ada pola itu ya, kelihatan ya. Nah, itu tuh juga di situ tuh sebagai lapisan tipis juga tuh sebenarnya teman-teman ya. Yang mana analisisnya itu mirip kayak ini tadi, di mana itu dia dari udara, terus ketemu bubble, ketemu sabun, terus ketemu udara lagi ya. Jadi itu konteksnya itu adalah yang tadi yang sama kayak cepat, lambat, cepat ya. Jadi kan analisisnya sama nih kayak gini ya kan. Nah terus kemudian dengan menggunakan hitungan konstruktif ya kan, caranya sama, tinggal diganti aja bagian delta C-nya dengan ini. Nah nanti kita akan lihat ada hitungan kayak gini teman-teman nih untuk si konstruktifnya nih ya kan. Nah jadi dari si hitungan konstruktif ini teman-teman bakal bisa lihat bahwa pola konstruktifnya itu akan tergantung sama ketebalan si lapisan tipisnya tuh teman-teman ya.
Jadi makanya kalau misalkan kita punya, tadi nih misalnya kita punya bubble yang kita celup-celupin pakai loop gitu ya. Kalau kita bayangin nih teman-teman, itu tuh dari samping tuh sebenarnya ketebalannya tuh beda teman-teman ya. Kebayang nggak sih ini kalau kita ambil cross sectionnya, penampang melintangnya, jadi kalau kita potong nih bubble-nya dari samping, ya kan? Nah nanti kita bakal ngelihat lapisannya itu nggak memiliki ketebalan yang sama. Ketebalannya itu dia bakalan kayak gini lah misalnya. Biasanya sih bakal lebih tebal di bawahnya tuh, ya kan? Karena ya make sense ya, karena gravitasi ya. Dia lapisan airnya tuh, sabunnya kan bakalan turun ke bawah ya. Jadi ketebalan di atas sama ketebalan di bawah bakalan beda tuh ya kan. Dan ini bakal bikin pola warna yang dihasilkan juga jadinya beda nih teman-teman ya. Yang D-nya lebih besar itu nanti akan berasosiasi dengan lambda yang lebih besar juga, kayak misalnya warna merah gitu. Sedangkan kalau yang atas itu adalah warna biru. Gitu teman-teman. Ada nggak sih gambarnya di sini? Nggak ada ya? Oke. Udah gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini ya teman-teman? Itu kayaknya ada di sini deh masih. Nah ini maksudnya yang saya mau tampilin itu kayak begini ya gambarnya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini tuh dia makin ke bawah dia makin tebal tuh ya. Jadi nanti lama-lama polanya bakal munculnya tuh banyakan di bawahnya sini. Gitu. Oke, jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Ini fenomenanya kita lihat ya. Dan ini polanya emang relatif nggak beraturan karena ya emang ketebalannya juga kan nggak merata ya. Jadi karena ketebalannya nggak merata, kita akan melihat pola gelap terang yang beda-beda juga nih jadinya. Oke, jelas teman-teman sampai sini? Dan kemudian warnanya juga beda, clear ya tadi kenapa ya? Karena ketebalannya beda-beda, maka lambda yang konstruktifnya pun juga bakalan beda-beda ya. Jadi katakanlah di 1 mm itu nanti lambda yang konstruktif, lambdanya berapa? Nah itu berasosiasi dengan warna apa? Nah warna itu yang bakal kita lihat di ketebalan tersebut gitu. Oke? Karena warna sama lambda itu kan berasosiasi ya, gitu teman-teman. Oke, udah ya teman-teman ya, jelas ya sampai sini? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, clear ya? Oke. Nah ini ada contoh soal, tapi nanti lanjut aja di PR-nya ya. Paling selesainya ini ada beberapa aplikasi aja yang kita bisa lihat ya. Jadi ini salah satu aplikasinya itu adalah untuk ini teman-teman anti refleksi atau sebenarnya anti refraksi juga bisa sih. Kayak misalnya teman-teman pernah dengar istilah ini nggak? Apa namanya blue light filter gitu. Di kacamata tuh biasanya. Buat anti radiasi, bilangnya kacamata anti radiasi. Ya kan? Nah padahal kalau kita lihat mana anti-antinya, kayaknya ini transparan aja ya. Kalau kita punya cahaya warna apapun, kayaknya mestinya bakal lewat-lewat aja ya. Nah tapi sebenarnya di kacamata ini ada teknologi coatingnya teman-teman. Coating itu apa? Coating itu ya thin film tadi teman-teman, atau lapisan tipis ya, yang bisa ditaruhin di atas si lensanya ya kan. Yang mana si lapisannya itu bisa kita atur teman-teman supaya ketebalannya si lapisannya itu akan berasosiasi dengan lambda tertentu yang mau kita ilangin ya. Karena kan ceritanya blue light filter nih. Kalau blue light filter berarti kan kita mau ngilangin cahaya warna biru ya. Nah berarti caranya adalah tinggal kita hitung tuh berapa sih cahaya warna biru ya kan. Lambdanya. Nah nanti dari lambdanya itu kita bisa atur tuh D-nya berapa ya kan. Nah jadi ketebalannya itu yang akan ngebantu kita untuk ngefilter si cahayanya gitu teman-teman. Jelas nggak sampai situ? Ya jadi blue light filter itu dia pakai prinsip superposisi ini teman-teman. Oke? Udah ya? Nah ini ya contohnya ini ada kayak gini ya. Nah tapi mungkin nanti ini untuk yang ini rumusnya bakalan sedikit beda karena kalau kita bayangin ini datang dari udara yang N-nya 1, terus ini coatingnya itu N-nya 1,37, sedangkan lensanya 1,38. Ini berarti yang masuk ke dalam case yang dia tuh monotonik ya, dia tuh naik ya kan. Nah jadi kalau dia naik ya nanti tinggal analisis saja pembalikan fasenya gimana. Yang intinya kalau pada kasus monotonik itu nanti tinggal dibalik aja rumusnya jadinya. Jadi rumusnya itu yang destruktif jadinya yang ini, yang konstruktif jadinya yang ini. Begitu sederhana. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Ya. Jadi again rumus ini itu cuma applicable untuk yang non monoton ya, yang dari cepat lambat cepat gitu ya kan.
Sedangkan kalau dari cepat lambat ke yang lebih lambat, nah itu caranya tinggal dibalik aja. Ya bisa juga dianalisis kayak gini tadi ya, nanti hasilnya bakalan sama. Jadi kebalikan. Oke ya, itu teman-teman ya. Udah, sampai sini ada pertanyaan nggak buat lensa tipis? Lensa tipis lagi, apa tadi namanya? Lapisan tipis ya. Oke, waktu kita tinggal 6 menit lagi, padahal masih lumayan banyak materinya. Iya, kenapa happy banget Cesar ya bentar lagi selesai ya? Boleh agak pura-pura sedih nggak Cesar? Ya, tinggal dikit lagi. Gitu. Oke, judgmental banget ya dasarnya. Oke ya, bener. Tuh kan gak usah diperjelas gitu Cesar, tolong. Yaudah ya, kita lanjut ya teman. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kenapa Hilda mau tanya? Kenapa Hilda? Kenapa harus kata gitu? Fotokromik, wah menarik tuh. Fotokromik tuh dia berubah warna soalnya. Jadi pakai kulit bunglon deh. Enggak deh. Saya nggak tahu, saya belum tahu apa namanya metode mekanisme berubah warnanya. Cuma kayaknya itu agak beda deh dengan ini. Karena kalau ini kan lebih ke menghalau warna ya. Sedangkan kalau itu tuh kayak ketika ada cahaya pada panjang gelombang tertentu kayak cahaya UV gitu ya, itu kan berubah ya. Itu tapi bisa dicari tahu deh. Cuma mohon maaf saya belum sempat cari tahu, jadi saya nggak bisa jawab sekarang. Daripada saya ngasal kan ya. Sama apa tuh? Nah, persis. Itu karena ini juga. Itu karena di Scotland-nya itu ada lapisan tipisnya, ada coatingnya. Makanya itu kan kalau dikelet-kelet bisa tuh nanti dicabut lapisan tipisnya ya. Gitu. Itu jadi karena thin film juga. Ada lagi pertanyaan? Selain Scotland motor tadi? Scotland. Udah ya, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman ke bagian berikutnya itu tentang interferensi tentang resolusi, teman-teman. Pernah dengar istilah resolusi? Biasanya tuh di apa sih? Artinya apa sih resolusi? Benar, biasanya tuh ngomongin soal foto kan ya. Kalau resolusinya rendah tuh artinya apa sih? Burik. Kalau resolusinya tinggi, bagus, tajam. Nah betul, kata kuncinya tuh di burik sama tajam. Sebenarnya bukan burik sih, tapi lawan kata tajam tuh apa sih? Ngeblur, bener ya. Jadi kayak misalnya kalau resolusinya tinggi tuh kita bisa lihat helai rambutnya dia ya kan. Kalau misalnya resolusinya rendah mungkin nggak terlalu kelihatan ya kan. Itu rambut apa bulu hidung gitu nggak kelihatan ya. Agak jauh ya. Ya kita pokoknya nggak terlalu jelas ya kan. Nah itu berkaitan dengan resolusi itu teman-teman ya. Karena resolusi itu artinya adalah kemampuan untuk membedakan dua objek yang berbeda. Memisahkan dua objek ya kan. Contohnya gimana? Contohnya misalnya teman-teman bayangin ini punya mobil ya kan. Atau ngeliat mobil aja deh. Karena ceritanya mobilnya ini kita lihat dari jauh mendekati kita ya kan ya. Mobil berapa lampunya? 2, kiri sama kanan ya kan ya. Kalau kita lihat dari dekat mungkin bakal kelihatan jelas ya, oh ada lampu kiri sama lampu kanan. Cuma bayangin deh kalau mobilnya ini posisinya jauh terus dia nyalain lampu. Kira-kira kita bisa nggak sih bedain lampu kiri kanannya? Agak susah tuh ya. Betul, jadi ada pola kayak gini teman-teman ya. Dimana kalau dari jauh itu kelihatannya 1. Padahal pas dia mendekat dia ada 2 teman-teman. Nah jadi ketika ada 2 objek yang kelihatan seperti ini, nah ini kita bisa bilang ini not resolved atau tidak terpisahkan. Ya, nggak bisa dipisahin, nggak bisa dibedain, ya kan? Nah, sedangkan ini juga betul ini not resolvable ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini kira-kira yang mulai kepisah tuh yang mana ya teman-teman? Yang mulai kelihatan, wah ini beda sumber nih. Kayaknya yang D ya. Nah, ini kondisi ini kita sebut sebagai just resolved teman-teman. Artinya kita udah mulai bisa ngenalin bahwa oh ada 2 sumber sebenarnya di sana ya kan. Sedangkan kalau udah kayak gini, nah ini namanya nih well resolved atau bisa terpisahkan secara baik gitu ya. Jelas ya sampai sini teman-teman ya. Ya jadi ada kondisi-kondisi gini ya. Nah sedangkan kenapa kondisi ini bisa muncul, nah ini teman-teman bisa recall lagi nih pola kayak gini, ini kan muncul akibat adanya difraksi ya. Pola difraksi celah tunggal ingat ya kan ya. Pola difraksi celah tunggal ya. Jadi ketika sumber cahaya masuk ke celah itu nanti kita akan melihat dia sebagai pola lingkaran kayak gini ya kan ya. Jadi pola lingkaran ini adalah pola ya cahaya yang masuk ke celah tunggal ya.
Kalau cahayanya ada dua, ya berarti nanti kita akan lihat dua pola kayak begini, teman-teman. Nah, sekarang kenapa jadi ngomongin celah tunggal? Emang celahnya di mana? Nah, celahnya ini teman-teman ada di mata kita. Jadi kan cara kita ngelihat benda itu sebenarnya adalah ada cahaya yang masuk ke mata kita ya. Lewat apa? Pupil, betul ya. Pupil, benar. Kalau lensa kan dia memfokuskan ya, tapi cahaya itu masuknya ke pupil ya kan. Gimana bentuk pupil? Yang di mata ya, pupil ya. Kalau di hidung namanya salah. Pupil ya. Jadi ya nah, jadi teman-teman bisa bayangin ya, ketika cahaya masuk ke dalam pupil, itu tuh dia akan menghasilkan ini teman-teman, pola gelap terang lagi tuh ya. Dimana pola terang pusat itu dia ya merupakan pola hasil dari interferensi konstruktif gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin ketika objeknya mendekat, nah ini dia mulai terpisah nih ya kan. Nah, baru nanti kita bisa ngeliat. Tapi kalau dia jauh, itu dia kayak ngerapet tuh pola maksimum tengahnya ya kan, maksimum pusatnya. Jelas sampai sini teman-teman? Udah ya? Nah, terus kemudian dari sini nanti kita punya yang namanya Rayleigh criterion teman-teman. Atau kriteria Rayleigh ya. Kenapa ini? Kenapa? Nggak aman ya? Oke. Nah, jadi nanti teman-teman, mana ya? Kayaknya ada gambar ya harusnya di sini. Kita balik ke sini aja deh. Ada nggak ya gambarnya di sini? Tapi masalahnya waktu kita kayak tinggal sedikit lagi. Sebentar ya teman-teman ya. Kayaknya ini ada di mana ya? Oh, di home. Nah, ini dia resolution. Oke. Nah, jadi teman-teman, nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa suatu pola itu bakal kita bisa pisahkan kalau si terang pusatnya itu berimpit dengan minimum pertama dari si pola yang satunya lagi. Kebayang nggak tuh teman-teman? Ini mungkin saya coba untuk zoom in lagi deh. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kondisi just resolve ini teman-teman ya. Jadi ini kan yang pola warna hijau ini adalah pola dari salah satu sumber ya yang ngelewatin pupil kita gitu ya. Yang merah ini juga sama, sumber yang kedua ngelewatin pupil kita nih ya kan. Nah, nanti proyeksinya kan akan terbentuk di retina nih sebenarnya ya kan. Nah, jadi kita bakal bisa ngenalin ketika si puncaknya si sumber yang satu ketemu sama minimumnya si sumber yang kedua gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya. Minimum sumber kedua itu yang mana maksudnya? Nih ya ini nih, kan ini ada pola maksimum minimum kan, lihat nggak nih? Ini maksudnya grafik ini kan ngegambarin pola maksimum minimum kan. Bentar ini saya coba copy deh ke sini. Nah ini ya, jadi, nah ini ya. Nih teman-teman ya, jadi ini kan adalah maksimumnya si yang, misalnya ini yang merah itu namanya sumber 2 ya. Yang hijau ini adalah sumber 1 ya kan. Nah, si pola just resolve yang ini ya kan. Nah ini terbentuk ketika, mana sih just resolve? Oh yang ini deh sebenarnya just resolve-nya teman-teman, yang C ya. Jadi ralat dikit, just resolve-nya yang ini teman-teman ya. Karena di sini udah mulai kelihatan kan, kebeda ya kan. Nah kenapa ini just resolve? Ternyata pas dia kondisinya just resolve itu, si maksimumnya si yang pertama, itu ketemu sama minimumnya yang kedua nih. Ini kan pola minimum kan nih? Ya kan? Dan sebaliknya maksimumnya yang kedua ketemu sama minimumnya yang pertama nih ya kan. Gitu teman-teman ya. Nah sedangkan jarak ke first minimum itu kan kemarin kita udah bahas ya. Apa nilainya? Lambda per B ya kan. Ingat nggak tuh ya kan. Nah sedangkan ini adalah jarak pisah antara kedua benda nih yang kita sebut dengan theta ya kan. Nah akhirnya kita punya nih apa namanya nilai pisah ya. Dimana suatu pola itu bisa kita pisahkan kalau sudut pisahnya itu sama dengan lambda per B ya. Ini sebenarnya nilai minimum ya. Jadi artinya kalau sudut pisahnya lebih besar daripada nilai lambda per B, itu bakal jadi bisa kita pisahin gitu ya. Karena artinya nilai theta di sini itu artinya sudut pisah antara kedua benda ya. Jadi ketika tetanya lebih besar dari lambda per B, artinya tetanya udah lebih jauh daripada jarak ke first minimanya ini gitu teman-teman. Ya. Nah ini untuk yang slit yang kotak ya. Tapi kalau slitnya bulat, nah ini ada faktor pengalinya nih 1,22 yang kemudian disebut dengan kriteria Rayleigh namanya. Oke, Rayleigh kriteria. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke deh. Udah ya, mungkin cukup sampai situ dulu. Sebenarnya ada satu bagian lagi, tapi mungkin saya taruh aja di sini buat bahasan belajar mandiri ya. Intinya sih ngomongin soal
apa daya pisah juga ya, tapi pada kasus ini spektrometer nanti. Iya. Ya nanti mungkin teman-teman bakal bisa pakai teorinya untuk ngerjain PR yang mana? PR dari 8, betul ya. Sampai 14 bisa. Nah, karena nanti di sini akan melibatkan resolvents tuh ya. Jadi nanti resolvent sama resolution ini nanti teman bisa lihat di apa namanya yang tadi ya. Oke. Kenapa? Minimal ya. 2 boleh, minimal 2. Oke. Jadi ya cukup ya, berarti kita akhiri sampai sini. Ada yang mau tanya sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semua. Kita sampai ketemu lagi di pertemuan kita hari jam 8. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.